Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Biai dengan NPM 1901070007 dari jurusan Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan, yaitu percobaan sifat koligatif, yaitu percobaan untuk menentukan sifat osmosis pada mentimun. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh larutan NaCl terhadap tekanan osmosis pada mentimun. Selanjutnya kita masuk pada alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama itu alatnya itu ada 5 buah gelas yang sudah dilabeli label 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang alat yang kedua itu ada sendok. Kita masuk kepada bahannya. Yang pertama itu ada mentimun 5 buah, terus ada garam atau NaCl, dan ada air. Selanjutnya kita masuk kepada metode percobaan. Yang pertama kita siapkan 5 buah gelas yang sudah disiapkan tadi dan diberi label, yaitu labelnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian gelas yang pertama diisi air yaitu 200 ml. Lalu yang kedua, kita kepada gelas yang kedua kita tambahkan air sebanyak 200 ml. Kemudian kita tambahkan larutan NaCl atau garam itu sebanyak 1 sendok. Kemudian kita ulangi kepada gelas yang ketiga, 4, dan 5 dengan larutan NaCl sebanyak 2, 3, dan 4. Kemudian setelah kita mengisi larutan NaCl dan air, masukkan mentimun kepada gelas yang sudah berisi air ataupun gelas yang sudah berisi larutan NaCl sampai mentimun ini terendam. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi selama 3 hari ke depan pada gelas ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Kemudian, catat hasil perubahan tersebut pada tabel yang telah ditentukan. Setelah 1 hari percobaan, kita dapat melihat perubahan apa saja yang terjadi pada setiap gelas. Pada gelas yang pertama, dengan air biasa yang tidak ditambahkan larutan NaCl, mentimun mengalami perubahan yaitu semakin mengeras. Sedangkan pada gelas yang kedua, dengan larutan air biasa ditambah 1 sendok makan NaCl, mentimun mengalami sedikit melunak dan bagian mentimun mengalami penyusutan. Sedangkan pada gelas yang ketiga, dengan larutan air biasa ditambah 2 sendok makan NaCl, mentimun mengalami penyusutan dan mengalami perubahan. Kemudian pada gelas yang keempat, yaitu larutan air biasa plus 3 sendok NaCl, mentimun mengalami
bukit semakin melunak dan mentimun mengalami penyusutan. Kemudian pada gelas yang kelima, dengan larutan air biasa plus 4 sendok NaCl, mentimun mengalami semakin menyusut daripada gelas sebelumnya dan mengalami juga pelunakan lebih lunak daripada gelas sebelumnya.
Pembahasan. Dari percobaan yang telah dilakukan, perubahan yang terjadi pada mentimun yang direndam oleh air biasa atau gelas yang pertama, mentimun mengalami perubahan semakin mengeras dikarenakan adanya perbedaan konsentrasi antara air yang terkandung dalam mentimun dengan konsentrasi air biasa. Karena konsentrasi air biasa lebih rendah daripada konsentrasi air yang terkandung dalam mentimun, sedangkan perubahan yang terjadi pada mentimun yang direndam oleh air garam pada gelas 2, 3, 4, dan 5, mentimun mengalami penyusutan dikarenakan konsentrasi air garam lebih tinggi daripada konsentrasi air yang terkandung dalam mentimun tersebut. Kesimpulannya yaitu yang pertama, osmosis merupakan perpindahan molekul-molekul yang memiliki konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi melalui membran semi-permeable. Yang kedua, difusi diartikan perpindahan zat yaitu padat, cair, atau gas dari larutan yang memiliki konsentrasi yang tinggi ke larutan yang memiliki konsentrasi yang rendah. Difusi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, wujud zat. Semakin cair zat tersebut, maka semakin cepat berdifusi. Yang kedua, perlakuan mekanis. Perlakuan mekanis dapat mempercepat difusi, contohnya pengadukan. Yang ketiga, suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat benda tersebut berdifusi. Yang keempat, ukuran molekul. Semakin kecil ukuran molekul tersebut, semakin cepat berdifusi.